kayak misalnya helm, boots, atau misalnya sarung tangan, itu masih disediain sama stablenya, sama tempat berkudanya. Jadi kalian tinggal bayar, abis itu udah all in, itu semuanya udah dipinjemin, udah sama pelatihnya, sama sewa kudanya itu udah all in gitu. Hai guys, jadi aku hari ini bakal ngobrol tentang salah satu pernyataan kontroversial selama ini ya. Kalau misalnya orang-orang bilang itu berkuda itu mahal. Nah, aku bakal matahin beberapa pernyataan itu hari ini, oke? Jadi tonton terus sampai habis. Nah, banyak banget kalian orang-orang di sosial media, Instagram atau TikTok gitu ngomong kalau misalnya olahraga berkuda ini olahraga mahal, olahraga yang elit lah gitu ya. Karena mungkin dalam pikiran mereka itu butuh biaya yang besar buat nyobain olahraganya. Nah, sebenarnya itu nggak semahal itu guys. Maksudnya masih bisa terjangkau. Karena mirip-mirip sama kayak misalnya kalian bayar member Pilates sebulan gitu kan. Nah, itu tuh sebenarnya mirip-mirip kayak berkuda. Malah mungkin kayaknya sama. Nah, atau misalnya kalian bayar member misalnya member apa lagi ya? Gym misalnya. Nah, pokoknya mirip-mirip. Misalnya kalian mau sebulan itu naik 4 sampai 6 kali. Nah, itu sangat masih bisa terjangkau guys. Karena kalian tuh cuma tinggal bawa diri. Kayak misalnya helm, boots, atau misalnya sarung tangan, itu masih disediain sama stablenya, sama tempat berkudanya. Jadi kalian tinggal bayar, abis itu udah all in, itu semuanya udah dipinjemin, udah sama pelatihnya, sama sewa kudanya itu udah all in gitu. Nah, range harganya itu dari berapa sampai berapa sih gitu kan. Nah, kalau misalnya di Indonesia nih, itu tuh mulai dari seingat aku nih, setahu aku ada yang 250.000, nah sampai dengan 1 juta lebih. Nah, itu tergantung tempatnya, tergantung stablenya. Misalnya stablenya fasilitas bagus, nah itu mungkin bisa 600-800 kali datang. Nah, kalau misalnya kalian datang ke stablenya agak terpencil, agak di pinggir kota, atau misalnya agak sedikit fasilitasnya terbatas lah. Nah, itu bisa mungkin 300, 350, 400 gitu. Pokoknya kalian harus pinter-pinter nyari aja maunya kayak gimana, range harga yang kayak gimana, fasilitasnya kayak gimana, itu kalian bisa pilih sendiri mau kayak gimana gitu. Nah, jadi sebenarnya semuanya itu nggak jebrok segini harganya sama semua, enggak. Jadi kalian bisa milih kalau misalnya ya sesuai harga lah, sesuai tempatnya, sesuai fasilitasnya gitu. Jadi kalau misalnya kalian masih berpikir, wah olahraga berkuda itu olahraga mahal, sebenarnya enggak. Nah, kecuali kalian gue mau beli kuda nih, nah itu baru. Nah, kalau bisa kayak beli kuda kan itu bayar lagi, bayar sewa tempatnya, itu pakannya, terus dokternya, apanya. Nah, kalau misalnya kalian mau tahu lagi soal berapa sih kisarannya kalau misalnya punya kuda, kalau misalnya punya kuda sendiri, nah itu kisarannya sebulan itu keluarin berapa. Misalnya kalian mau tahu detail-detailnya apa aja, boleh komen di bawah, ntar tak bikinin video lebih detailnya gitu. Jadi gitu, kalau misalnya kalian cuma mau nyobain olahraganya doang, itu tuh mirip 11-12 sama harga kalian Pilates 1v1 sama gurunya gitulah. Mirip-mirip sebenarnya gitu. Kecuali kalian punya kuda sendiri, terus punya satu kuda nih. Nah, itu maintenance-nya dan harga kudanya itu baru mahal. Cuma kalau misalnya cuma olahraga kayak hobi, seminggu sekali, sebulan 4 kali gitu, itu masih terjangkau banget guys. Jadi kalian ayo cobain berkuda, karena bukan cuma seru, tapi juga manfaatnya banyak banget. Karena termasuk olahraga yang ngegerakin semua badan kita, dari atas sampai bawah, sama-sama otak pun terkuras guys. Jadi ayo kita cobain berkuda, karena seru banget.
dan masih terjangkau kok. Oke? Nah, semoga kalian yang dengar penjelasan aku tadi sedikit mengerti dan tercerahkan gitu, kayak wah, olahraga berkuda itu sebenarnya tidak mahal itu gitu, masih bisa terjangkau kok guys ya. Jadi semoga kalian tertarik ya, yang nggak mau nyobain berkuda, masih maju mundur mikir ya nggak ya. Semoga kalian nih kayak oke, gue mau nyoba berkuda, oke gitu. Jadi kalau misalnya kalian yang mau baru nyobain berkuda, terus misalnya mau nanya-nanya atau kayak kak, aku mau berkuda tapi di daerah sini nih, di mana ya, apa gimana, boleh tanya DM aku terbuka, aku akan balas. Kalau misalnya pasti aku sempetin balas. Oke, jadi kalau misalnya mau nanya apa boleh DM. Oke, jadi buat video hari ini segitu dulu, semoga membantu. Bye bye.